Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan dengan tema kita pada hari ini Nuzulul Quran bersama Ustadz Kiai Haji Nawawi Denci Al-Hafiz. Tentunya kembali kami mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif 0711311454. Baik Ustadz, mungkin kita lanjutkan kembali nih Ustadz bahwa seperti apa keutamaan dari yang membaca Al-Quran. Namun kita angkat lagi ini telepon. Ini kalau Ustadz Nawawi memang banyak yang mau nelpon ini Ustadz kayaknya pemirsa ini. Kangen kayaknya. Iya, kangen sama Ustadz Nawawi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, Bu? Ibu Yati di Mata Merah. Ibu Yati di Mata Merah. Apa kabarnya Ibu Yati? Sehat? Ini Pak Ustadz. Oke, silakan. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini Pak. Ini kalau misalnya kita sudah sholat, ngaji Yasin itu, jam lebih sholat, itu mana itu Ustadz? Itu boleh apa tidak itu Ustadz? Oke. Terima kasih itu Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini setiap kali setelah sholat langsung ngaji Yasin maksudnya. Ini bagaimana Ustadz? Jelaskan. Nah iya bagus ya baca Quran. Baca Quran tuh ya? Iya, karena memang idealnya kita ini kan setiap hari baca Quran. Nah, jadi mau baca Yasin, mau baca apa ya, bagusnya memang urutan supaya bisa khotam tadi. Nah, jadi bagusnya Bu Yati ya. Ibu Yati. Nah, kalau memang biasa baca, mulai dari awal Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai nanti khotam bisa baca doa. Khotam. Nah, kalau Yasin biasanya di WDTV malam Jumat gitu ya, khusus-khusus. Nah, tapi kalau memang tidak mampu ya, tidak apa-apa. Baca Quran Yasin kan Quran juga gitu. Daripada tidak baca apa-apa sama sekali. Bagus itu, bagus ya. Insya Allah ini terjawab ya Ibu Yati bahwa itu bagus bagus kita karena ya membaca satu huruf kan berapa hitungnya tadi? Surat Yasin, tapi memang 83 ayat itu kan. Ya, berapa hurufnya nanti dihitung itu. Iya, baik. Nah, Ustadz kita lanjut kembali ini Ustadz, keutamaan dari membaca Al-Quran tadi. Kita kalau yang pertama terlepas dari insya Allah penyakit pikun ya Ustadz. Ini bisa mungkin ada keutamaan yang lainnya Ustadz. Ya, yang jelas begini. Al-Quran itu kan tuntunan kita. Iya. Tuntunan kita dalam kehidupan ini untuk menuju jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita itu ingin mengikuti aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran. Di samping kita membaca, menghafal, lalu kita menerapkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran itu. Itu yang lebih pas untuk disebut Al-Quran berjalan. Nah, kalau sekedar hafal kan belum tentu ya bisa menerapkan juga. Jika satu ayat dia baca, dia terapkan itu Al-Quran berjalan. Baik. Terima kasih teleponnya. Nampaknya banyak penelpon nih memang hari ini Ustadz, kita terima kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Saya ingin nanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa nih Pak? Dengan siapa Pak? Ya, Dengan siapa? Ini. Dengan siapa Oke, namanya dengan Pak? siapa namanya Bapak? Ini apa nih? Saya baca surat Al-Kahfi atau Yasin, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Tapi akan tidak tahu maknanya. Ya, mana jadi hukumnya? Jangan tidak tahu maknanya. Baik. Al-Kahfi sajadah terus apa nih? Tapi tidak tahu mana. Dan lagi pula doa ini ada doa, misalnya doa bukasa kan panjang. Apa tidak mentang-mentangan, kalau panjang itu. Jadi mana jadi itu? Oke. Hukumnya ada. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman ya tadi di Ogan Ilir. Firman. Dia menanyakan ini Ustadz bagaimana kalau membaca hanya surat Al-Kahfi, surat ya mungkin surat tertentu saja maksudnya Ustadz ini. Apa hukumnya seperti itu? Al-Kahfi, Yasin kan surat Al-Quran juga. Iya. Artinya sama ya Ustadz. Sama ya Al-Qurannya. Nggak apa-apa diterusin. Iya. Doa juga silakan. Karena memang kita disuruh berdoa. Iya. Doauni astajib lakum kata Allah kan. Ya, doa akasa, doa apa silakan. Tetapi yang jelas ya kita itu kalau rajin baca Al-Quran, ada hadis Rasul juga ya. Barang siapa yang sibuk zikrullah, salah satunya zikir itu kan membaca Al-Quran. Sehingga dia nggak sempat lagi untuk berdoa, memohon kepada Allah. Karena sibuknya zikrullah, membaca Al-Quran itu atau memelihara hafalannya, sampai dia tidak sempat berdoa, apa yang ada dalam hatinya itu akan diijabah oleh Allah. Dia nggak sempat lagi untuk minta apa-apa, tapi karena sibuk ingat dengan Allah.
itu udah main hati ya. Udah main hati ya. Udah main hati. Sehingga dia tidak sempat berdoa, tapi dia ada keinginan. Ini sering terjadi memang. Rata-rata orang-orang yang hafal Quran seperti itu. Nah, dia ingin ini, tapi karena nggak sempat, sibuknya ngurusi hafalannya. Ya, contohnya untuk jadi imam malam ini dia harus ulangi Al-Qur'annya 1 juz gitu. Sehingga dia tidak sempat untuk menyiapkan pembukaan puasanya ini, pengen ini. Ternyata ada saja yang datang nanti nganterin. Masya Allah. Allah kan maha segalanya ya. Itu sering kejadian aneh-aneh seperti itu. Iya. Jadi sibuk-sibuklah zikrullah. Terutama di bulan suci Ramadan ini ikhlas karena Allah, bukan karena keinginan tertentu, tapi Allah maha mengetahui. Apa yang ada di hati kita, Allah maha tahu. Baik, Jadi Ustaz. itu luar biasa kejadian-kejadian yang pernah dialami orang-orang yang memang memelihara Al-Quran biasanya seperti itu. Baik, ini menarik yang disampaikan oleh Pak Harul Dioganilir tadi, bahwa bagaimana kalau saat kita berdoa tapi tidak tahu dengan artinya ini Ustaz. Nah iya, yang jelas kan doa itu intinya yang kita tahu apa tujuannya. Nggak usah detail ini begini. Tujuan doa itu apa? Kita ingin apa? Itu saja. Nggak usah mendetail, Allah maha tahu. Jadi nggak perlu diperdetil betul. Sama dengan sholat kan, nggak usah mendetil maknanya begini. Tapi kita tahu tujuannya. Baik Ustaz. Ini mana yang lebih baik nih Ustaz ketika kita ingin mengambil fadilah suatu surat. Anggaplah misalkan surat Al-Waqiah. Keinginan kita ini agar rezeki kita dilancarkan seperti itu. Nah, tapi di sisi lain mana yang lebih baik? Apakah kita harus hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, atau dengan tanda kutip karena ingin dilancarkan rezeki kita membaca surat itu? Nah, ini mana ini Ustaz? Ya, yang utama kan ridho Allah tentunya. Kalau sudah diridhai Allah ya sudah semuanya. Itu tadi, walaupun kita tidak sempat untuk berdoa, ya Allah ridho apa yang di hati kita, ya Allah pasti ya. Artinya tidak masalah begitu niat kita untuk memotivasi, tidak masalah. Enggak masalah itu Ustaz. Untuk memotivasi tidak masalah. Sama dengan anak-anak yang sekarang lagi demen-demennya menghafal itu kan. Iya. Apa memotivasi? Tujuan menghafal itu bukan untuk kuliah di kedokteran dan sebagainya. Kita kan mencari ridho Allah. Ridho Allah, Masya Allah. Baik Ustaz, kita terima kembali nih pemirsa yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Muslim Pak di Palembang. Oke, Pak Husin di Palembang. Silakan dengan pertanyaannya Pak. Pak Husin, silakan Pak Husin. Pak Muslim ya. Oke, Pak Waalaikumsalam Muslim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada ikut grup di WA tuh Wan Justan. Iya. Apakah setiap kita udah selesai Wan Jus itu kita harus doa hatam Quran itu kan? Itu aja Ustaz pertanyaan saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung saja Ustaz. Iya. Oke. Yang disebut khatam itu kan selesai. Selesai 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.047 kalimatnya, 325.425 hurufnya. Itu selesai semua, baru doa khatam. Kalau 1 juz ya doa Allahummarhamna bil Qur'anil azim aja. Jadi bukan doa khatam Quran, doa keberkatan dari baca Al-Quran itu. Jadi sama-sama Allahummarhamna bil Qur'an. Kalau doa khatam kan ada kata-kata khatmnya. Allahumma zayyinna bizinati khatmil Qur'an, itu kan. Itu harus 30 juz namanya khatam. Pak Husin ya. Bagus. Iya, Pak Muslim. 1 juz 1 hari 1 juz itu bagus. Baik, Pak Muslim, insya Allah ini terjawab ya. Ini Ustadz, ketika kita ingin menghafal Al-Quran, jangankan menghafal, membaca saja nih, karena banyaknya keutamaan di dalam setiap huruf yang kita baca, banyak berkah di situ, banyak pahala yang kita dapat. Nah ini terkadang justru kita untuk membacanya saja, godaannya juga lumayan tinggi, lumayan besar ini Ustadz. Mungkin karena keutamaannya tadi, ini bagaimana Ustadz agar kita istiqomah bisa membaca Al-Quran, terus ya insya Allah juga bisa menghafal seperti ini Ustadz. Tafadhal Ustadz. Ya, ada pepatah kita dulu kan begitu. Ala bisa karena biasa. Jadi kalau kita biasa ya enggak jadi masalah itu ya. Bisa lewat saja ya, karena memang sudah biasa kita begitu. Makanya kan kita baru membaca itu kan disunahkan untuk ta'awuz. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika kamu akan memulai membaca Al-Qur'an ya berlindunglah dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk ya. Ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, insyaallah kalau syaitannya tidak sempat menggoda ya
tahan lama itu ya. Yang jadi masalah itu baru baca setengah halaman, matola berat ya. Nah itu yang sering terjadi Matola nih, Ustaz. berat, belum lagi kaget nak buang angin dan Betul. sebagainya itu. Nah, kalau dia sudah biasa, ya bisa terjadwalkan. Oke. Ngantuknya terjadwalkan dan Artinya juga intinya buang dibiasakan. anginnya juga terjadwalkan karena ini jadwalnya untuk ngaji deh gitu. Jangan kamu ganggu setan. Gitu. Oke. Jadi mulai ngaji setan jauh kami mau baca Quran. Ya selain itu juga kita harus tahu betul keutamaannya tadi Ustadz ya, membaca Al-Quran tadi, betul. seperti apa membaca keutamaan tadi. Jadi dari diri kita sendiri sebetulnya. Jadi kita sendiri yang mengatur. Nah, kalau kita sudah biasa kita kerjakan begitu ya insya Allah ada apa. Oke. Ya orang-orang yang hafal Quran itu rata-rata seperti itu. Bangun tidur itu untuk ngimam subuh dia duduk di kloset, maaf ya. Ya. Walaupun tidak dilafazkan, tidak diucapkan, otak ini jalan. Ini sudah ayat ini apa, tidak diucapkan, tapi otak jalan. Dia sambil duduk itu. Ya. Duduk untuk ini sudah ayat ini apa, sudah ini. Itu mulai kerja ya. Karena untuk melatih. Insya Allah. Artinya ketika kita berbicara Al-Quran juga tentu ada syafaat di situ ya Ustaz. jelas. Nah ini mungkin bagaimana nih Ustaz bisa dijelaskan antara syafaat terhadap orang yang bisa menghafal Al-Quran untuk memberikan syafaat mungkin untuk keluarganya nantinya di akhirat ini bisa Ya. dijelaskan Ustaz? Ya kan yang bisa memberikan syafaat itu kan pertama Rasulullah. Kalau kita selalu bersolawat kepada Rasulullah, mendengar nama Nabi Muhammad disebut, kita salawat Allahumma Sayyidina Muhammad, ya kita akan mendapatkan syafaat. Yang kedua Al-Quran itu sendiri. Al-Quran. Ya, kan jadinya jelas tadi Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti bagi orang yang rajin membacanya di dunia ini. Nah, lalu bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran gitu ya. Itu ada hadis Rasul yang mengatakan bahwa orang-orang yang hafal Al-Quran itu diberi hak untuk memberikan syafaat kepada orang yang dicintainya. Cuma terbatas. 10 orang yang paling dicintainya. 10 orang hanya. 10 orang. Jadi setiap orang hafal ya, terutama ya orang tuanya pasti gitu kan. Nah, makanya berebut-rebutlah untuk mencintai orang-orang yang hafal Al-Quran, menyenangi dan memeliharanya. Salah satu memelihara hafalan Al-Quran orang yang hafal itu dengan menjadikan mereka imam di masjid, di mushola. Dengan demikian hafalannya terpelihara dan ya, disenangilah orang-orang hafal Quran itu. Insya Allah dia akan ingat nanti di akhirat, Bapak itu dulu ya, paling senang dengan orang-orang yang baca Al-Quran. Dan pasti ya, dia ingat, ini salah satu yang 10 yang saya sepati. Artinya memang aset terpenting kita untuk di akhirat itu salah satunya untuk mendidik anak kita untuk menghafal Iya, Al-Quran. betul. Kalau memang kita bukan orang yang mungkin penghafal Iya, Al-Quran. Ya, Ustaz. apalagi kalau anaknya. Loh, kalau anaknya yang hafal itu di akhirat kan orang tuanya kan akan dipakaikan mahkota. Mahkota itu yang terangnya